kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Anissa STHI, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin dengan NIM 2504011131752 dengan nomor peserta 6371980001068. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Unggulan Pusada Banjarmasin kelas 11A Farmasi dengan materi dakwah di era digital. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dari itu, adakah di antara kalian yang sedang tidak enak badan? Apa semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Saya mau memberikan kalian kalimat motivasi yang bisa memberikan kalian setidaknya sugesti yang baik. Hari ini kita sehat, hari ini kita semangat, hari ini kita semua hebat. Yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah lengkap. Kalian pernah nggak menemukan satu konten yang tiba-tiba konten itu sangat menyentuh ke kalian dan membuat kalian merasa kayak, oh ya ini kayak teguran untuk saya gitu. Pernah nggak? Pernah. Di minggu pertama materi atau bab 4. Sudah tahu bab 4 kita materinya tentang apa? Minggu lalu sudah saya informasikan. Pertemuan berikutnya kita membahas apa? Tentang dakwah. Dakwah itu apa? Perjalanan. Menyebarkan agama. Nanti kita akan bahas ya seperti apa dakwah itu. Kita melakukan doa dulu. Silahkan pimpin doa Haikal. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pembelajaran kita hari ini garis besarnya adalah dakwah dan digital. Dimana saya rasa kalian generasi Z, ya, kalian generasi Z ya? Kelahiran tahun berapa rata-rata? 2009, 2008, 2008, ada lagi? 2008. Kalau saya di bawah tahun 2000 ya. Karena saya nggak nyampe 2000 masih hafal gitu 2000. Jadi saya sudah tapi saya tua-tua tapi tetap muda. Ya, saya masih muda, masih sehat. Motivasi kita hari ini, saya sehat, saya semangat, saya hebat. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini tidak lain tidak bukan tentang pemahaman perlunya menjadi duta Islam atau duta yang mampu menyebarkan Islam dengan santun dan damai. Tahu kalimat santun? Artinya nggak boleh ada kalimat provokatif. Tahu ya artinya damai? Tahu. Artinya jangan ada kekerasan. Sekarang gini, itu pengerti atau tujuan pembelajaran kita yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah saya ingin kalian bisa memahami apa definisi dakwah, bagaimana korelasinya dengan digital, terus juga bagaimana strategi dakwah dari zaman Rasulullah bertransformasi ke zaman kita di zaman teknologi. Saya rasa kalian tidak asing dengan zaman teknologi ya. Semua sudah paham betul apa itu teknologi. Bahkan mungkin kalian lahir itu sudah berbarengan dengan mahirnya teknologi. Karena teknologi itu dimulai dari tahun 2000-an. Kalian mahir nggak dengan komputer? Familiar berarti dan mahir ya dengan komputer. Apalagi perusahaan kalian
TKD. Jelas kalian sangat familiar dan mahir dalam mengoperasikan komputer. Kalian mahir dengan aplikasi yang sudah umum sekarang nggak? Misalnya Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, ada lagi nggak? Twitter, atau ada lagi selain itu? Gak ada? Oke, berarti medsosnya itu doang ya? Nah, Kira-kira kalau menurut kalian peran dari digital untuk dunia dakwah itu membantu nggak sih? Membantu nggak? Alasannya kenapa jadi membantu? Lebih mudah. Putri, andai kata kamu ditugaskan untuk berdakwah, apa kamu akan memilih salah satu platform media sosial? Bisa atau bisa semuanya? Bisa semuanya. Kira-kira apa ide yang cocok untuk berdakwah di media sosial, Adi? seperti live streaming misalkan, Live streaming, oke. Haikal? bikin video tentang dakwah lalu di post itu. Video dakwah? Lalu di post. Lalu di post, Ya. oke. Transformasi dakwah di era digital. Pertama, saya di sini mendefinisikan dakwah dulu secara digital. Definisi dakwah digital yaitu penyampaian ajaran Islam melalui platform dan teknologi digital seperti media sosial, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Oke, next. Peluang digital. Peluang dakwah digital. Jangkauannya luas. Kemampuan menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam termasuk generasi milenial dan generasi Z. Oke, kita lanjut. Kita nonton lagi. Ustaz Bakadalu ada kaum di Kalsel yang dihadiri jutaan orang menurut Ustaz gimana? Bukannya itu bid'ah ya? Nah, bagus sih. Ayo betul-betul. Al-Quran, awal yang biasa kita kenal di masyarakat adalah suatu agenda memperingati wafatnya seseorang, khususnya ulama. Ini saat dilakukan karena dalamnya terdapat hal-hal yang disunahkan Rasulullah, seperti mendoakan kaum muslimin yang sudah tinggal, sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, ulama terhadap ini berbayar malam malam berdoa ini, amin walau kami itu. Setiap kali yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat akan mengucapkan amin dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Mungkin dalam hal kita mengenal bagaimana dalamnya para ulama dan hal usul ini persis seperti tarik akbar yang beberapa tahun lalu diadakan oleh sebagian kalangan dengan tema mengenal sang guru yang sudah al-Bani. Hanya bedanya ini dari membicarakan karena mereka sendiri mengatakan yang kita saya buat dari kita bersama beratul itu. Membentuk dua kelompok, yang mana dua kelompok ini nanti akan membahas dua materi yang berbeda dengan tema yang berbeda, diskusikan dan presentasikan. Satu orang perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan. Silakan dari sebelah sini ke sini satu orang pengertian atau definisi dari dakwah itu sendiri, baik secara personal maupun digital. Di sini sebuah strategi dakwah di era digital. Kira-kira seperti apa strateginya supaya bisa efisien ya? Transfer. Anda bisa, tapi kalau berdekatan sekolah seperti itu transfernya kayak gitu ya. Ya, gitu. Dapat 10. Kalau hari ini dia terlalu generasi itu. Kalau enggak, kamu gitu ya. Oke lah ya. Sudah? Oke? Dan kelompok A sudah? Sudah. Silakan satu orang siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Adi. Oke, silakan Adi presentasikan bagaimana tentang definisi dakwah tadi, baik itu secara internasional maupun definisinya secara digital. Menurut kelompok kalian, definisi dakwah itu seperti apa? Secara digital upaya penyebaran agama dengan nilai-nilai spiritual melalui platform seperti platform ya, platform ya. Platform. Platform. Bukan platform ya. Oke, terus? seperti media sosial. Oke, media sosial. Itu yang tradisional atau yang digital? Digital. Yang digital. Boleh tradisionalnya? Yang tradisional itu dakwah secara fisik yang langsung bertatap muka. Oke, langsung bertatap muka.
Jadi, Ada lagi? terbatas pada lokasi seperti Masjid, boleh. audiens terbatas itu sama aja kayak tempat yang kayak di sini. Sekarang untuk kelompok B, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Dapat strategi dakwah yang cocok untuk digital seperti apa? Dapat Ibu. Bagaimana? Silakan presentasikan satu orang untuk perwakilan. Jadi dengan cara mengumpulkan informasi yang akurat seperti hadis, terus ada misalnya saya ada yang dari terus membuat konten edukasi yang berisi ajakan. Jadi yang seperti itu TikTok, YouTube, IG, terus bisa juga tes komputer streaming. Terus yang ketiga ada mengundang bintang tamu. Di mana itu kan harus ada bintang tamu biar bisa dikasih. Nah seperti itu kayak misalnya Hidayah diundang, terus ada Abu Somad, nah diundang. Jadi sambil kayak bicara dulu. Ya. Ada yang bertanyakan nggak dari masing mereka? Memang kita tadi mendefinisikan dakwah itu. Iya. Nah, yang secara tradisional tadi yang untuk audiens ini. Bagaimana tadi yang Gimana cara agar audiens yang kurang itu jadi lebih banyak? Apakah mungkin undang dari lain misalnya? Oke. Silakan kalau ada jawab. Kalau audiens terbatas bisa juga kayak mengundang lima namanya kan audiens terbatas kan karena kawan secara umum kan gitu. Berarti kan kayak cuma misalkan kita mengundang sekitar 10 orang aja gitu. Jadi maksud mereka kalau secara tradisional itu tidak bisa besar-besaran jumlah sasaran yang ditargetkan. Ada yang mau tanya nggak ke kelompok B? Izin bertanya. Ayah siapa? Boleh, silakan dulu. Strategi prinsip dakwahnya itu kayak apa? Kita bisa melihat Prinsipnya. Ya. Kami di podcast ini dari awal mulai kita dari tujuan. Nah di tujuan dakwah itu konsepnya ingin tentang sejarah Islam. Nah, Oke, sejarah Islam. Terus nanti cara kayak Ustaz kan itu yang mengundang Ustaz bersama sama Ustaz ini ya. Oke. Jadi nanti pas itu menanyai Ustaz itu, Ustaz gimana awal mula sejarah Islam misalnya gitu. Ya, maksudnya mungkin seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Ya. maksudnya. Bagaimana kelompok A bisa dijawab nggak jawabannya? Oke, kalau bisa dijawab berarti diskusi kita hari ini cukup berjalan lancar. Jadi kontennya itu, kalau memilih konten, berarti konsep kontennya itu kan harus mengatur stream bahasa. Kalian harus setting bahasa dulu, misalnya bahasanya pakai bahasa Indonesia yang tidak ada unsur hara dan semangatnya. Jadi dakwah yang secara tradisional itu tidak hanya bisa dinikmati oleh orang yang hadir pada kegiatan itu saja, tapi orang yang di luar wilayah dan tidak hadir di antara itu pun bisa menikmati dakwah dari ustaz tersebut. Namun untuk mendapatkan efek komedinya, kuponnya, beliau menyelipkan kalimat yang mungkin bisa dinarasikan kepada ejekan ya, kepada satu profesi yang waktu itu sedang membuat ejekan ya, S ya. Kalimatnya itu bagus, masih banyak katanya kan. Kata penjualnya masih, ya dijual ya, dan itu cuma ada unsur kasarnya ya, ada samanya di ujung kalimat itu. Ya kalau dijual itu sudah benar. Yang dijual jangan dipakai sendiri, jangan asli, nanti bedakan. Mungkin kalau kembali seperti itu, oke ya. Tapi karena ada unsurnya yang kalimat yang mungkin bisa saja yang dijual itu, kemudian netizen secara umum, media internet juga begitu ya, jadinya jadi cerita lah ya. Maka dari kegiatan ini kita simpulkan masih sebenarnya berapa tujuannya seperti itu. Bagaimana caranya? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Oke, Haika. Menyebarkan atau menyebarkan agama Islam. Menyebarkan agama Islam. Untuk memberitahu bahwa agama Islam seperti ini, seperti itu. Dengan kata lain melestarikan Ya, juga supaya agama Islam itu semakin mudah dipelajari. Orang awam pun tidak harus belajar duduk di pesantren, ya kan? Orang awam yang katanya mungkin mu'alaf juga bisa mudah mengakses ilmu. Bagaimana caranya menjadi seorang muslimah yang baik? Bagaimana caranya menjadi seorang muslim yang baik? Kita ikuti dulu pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum itu saya akan mengingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya. Kita masih di materi dakwah ini, tapi kita masuk ke konsep proyek kita. Konsep
Wa bihamdika Asyhadu an la